Ini. Oh, Ya. ini udah masuk. Ini milesnya apa kalau biar satu garisnya? Hah? Ini milesnya garisnya kebanyakan. Aduh. Rekomendasi sepatu running 500 ribuan ke atas lah ya, sampai 1 juta. sampai 1 juta bisa masuk sini. Betul. Oke, pertama kali untuk ngomongin sepatu running jelas kita harus ngomongin daily trendernya dulu dong, bro. Misalnya kalau 500 ribuan tuh udah dapet yang greget belum sih sebenarnya kalau misalnya sepatu? Udah lumayan oke dong dibanding kemarin yang under 500. Ya under 300, 500 tuh masih tanggung. Nah, sekarang di 500 sebenarnya udah banyak yang cakep-cakep dan menarik. Oh, berarti udah ada sempilan-sempilan teknologi lah ya di Iya situ dong. ya. Meskipun mungkin masih agak tumpang tindih ya antara daily dengan yang buat temporan gitu ya. Banyak hal kayak gitu, tapi it's okay sebenarnya selama bisa untuk daily dan enak gitu, nyaman, kenapa enggak? Oke, kalau misalnya kita mulai dari daily trainer ya, gua sih bakal mulai dari si Balance X ini dulu, si 100 sih. Iya sih. Ini masih anget lah ya kita review masih anget di atas. Penemuan kita ternyata ajib ya. Dia harga sebenarnya dia tipis. Harga itu kalau lagi kepleset dikit bisa under 500. Bisa Jadi sedikit di atas 500 doang. Iya, ini 500. Harga normalnya 600 lah ya, tapi biasa diskon platform dan lain-lain. Masalahnya cuman satu, value for money dari produk ini nggak banyak yang nawarin di harga 500 above. Apa aja tuh value for money-nya? Value for money-nya ya, dari monomesh kayak gini, dia ringan, breathable, gampang dicuci. Iya lagi bener. Buat hari-hari kayak gini lagi musim hujan, ya gue easy banget ngerekomendasi ini nih gitu. Buat disiksa kan intinya daily trainer itu, ini bisa banget. Fitting enak loh. Terus pengalaman gue pakai dan tester gue tuh si kameramen yang pakai, dia tuh midsole-nya ternyata balance. Kalau misalnya lu pakai kencang juga masih aman kalau menurut gue gitu. Di midsole oke banget, even stucknya agak tinggi ini ya. Emang gue agak ngeri sih sebenarnya. Cuma ternyata dari firmness-nya ini kerasa banget stabilnya gitu. Terus kalau misalnya nggak si Balance X ini ya udah NB4 yang sudah discontinue ini. Ternyata ini juga masih menarik sih. Iya, ternyata kita dapat lagi yang versi ya, mau yang versi straight atau versi ini kalau menurut gua halal-halal aja sih. Halal aja. Cuman kalau gue sih lebih prefer ke sini. Ya, karena apa? Karena kualitas uppernya beda, bro. Si 100 itu upper sama satu lagi lem-lemannya. Dia bagus buat disiksa lah. Kalau harus disuruh milih nih antara dua ini ya, kita ngasihnya si ini aja, Balance X aja. Iya, gitu. Nah, ada lagi ya kalau buat daily training? Ada lagi. Gua sebagai seorang ini ya, kalau misalnya gua main ke mall tuh gua wisata sepatu, bro. Wisata sepatu tuh gua kalau misalnya main sport station tuh ada New Balance Pressfoam REC V4. Nah, itu tuh underrated. Suka diskon loh. Suka diskon kayak misalnya 600 500 tuh kalian dapat. Outsole ada. Upper bukan monomesh yang bagus ringan kayak gitu ya, tapi ya maksudnya itu udah buat kenyamanan lu daily trainer. Midsole Pressfoam, wah udah gak ada keluhan sih. Udah gak ada keluhan guys, gitu. Udah dapet yang murah. Sih itu. Iya, harganya 1,3, 1,5 gue lupa normalnya. Tapi kalau misalnya ke Sportation bisa lebih murah kayak gitu. Sebenarnya ada lagi, ya. Kalau kita ngomongin ada satu kategori yaitu super trainer. Oh iya. Nah ini juga dia bisa dimasukin ke daily trainer dengan bintang-bintang dulu. Kenapa? Karena rekomendasi gue sih ada satu ya, Mills Ender Pro Zenith. Itu benar. Kalau buat gue itu udah jadi daily trainer, Pak. Nah, cuman bintang-bintang banyaknya itu apa? Kalian pastikan harus strength training. Ya, shout out buat Coach Bade ya yang ngajarin gue strength training. Thank you banget. Sampai hari ini tuh masih gue lakukan setiap hari. Jadi tidak ada masalah meskipun itu ada semacam rodnya di dalam. Nah, karena ada semacam rodnya, buat kalian yang pemula banget itu tidak direkomendasikan, apalagi yang belum kuat otot-otot di area calf-nya. Jadi tolong perbanyak strength training dulu. Tapi kalau kalian udah strength training, itu sepatu enak banget. Stabil jelas iya, disiksa bisa banget disiksa. Fitting enak loh. 45-nya itu bisa masuk ke 46 juga. Udah gitu super trainer itu kan dicari yang punya dorongan ekstra ya. Ini ada, dapat. Ada. Harganya cuma 800. Kabar baiknya lagi sama kayak beberapa daily trainer yang lain yang bisa dipakai buat daily. Gue sih ngelihat potensinya juga untuk bisa dipakai daily, terutama colorway yang warna putih. Oh iya, benar. Itu sih. Betul. Next kita kayaknya harus ngomongin temporan atau untuk speed session sih. Speed session gue akan balik ke Infinity Flash. Berarti gue akan mulai dari situ. The legend man. Iya, ini. Nah ini kalau misalnya gue pengen interval sih sebenarnya gue bisa pakai ini ya. Sometimes juga bakal pakai ini, tapi belakangan ternyata ada yang lebih enak dari ini ternyata. Waduh. Ada yang lebih enak dari ini ternyata, yaitu Jakarta V1 itu juga enak, betul. Jakarta V1 itu enak, sama
Azza Ranwan Pygmalion. Oh iya, Azza sih. Nih, walaupun Azza mendelegasikan si sepatu ini sebagai sepatu race ya dari mereka ya, tapi gua rasa ini sih dipakai speed session pun enak, dorongannya ada, mantep banget ya, walaupun stucknya cukup tinggi kalau misalnya dilihat-lihat. Tapi dropnya gitu. masih oke ya, beda Dropnya mungkin masih oke. Yang perlu di-note dari Ardiles ini dropnya agak tinggi. Sama Gitu aja. dia tuh midsole-nya terlalu berat sama terlalu padat gitu, jadi kalau misalnya dipakai kenceng kayaknya malah nyerang balik kaki lu lah istilah kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa baginya kayak gini, kalau kalian tidak masalah dengan sepatu yang bobotnya berat, ini adalah opsi yang cukup badak ya dari Ardiles Infinity Flash 2.0. Terus kalau kalian cari yang bisa buat race day juga ringan adalah Azza One ya. Nah, tapi kalau kalian cari ada yang di tengah-tengah karakternya, jadi sebenarnya dua-duanya dapat. Iya, betul. Nah, balance di tengah-tengah itu ada Jakarta Six V1. ya. Cuma ada Jakarta masalah 6. satu bro, kalau udah Apa tuh? latihan gitu badan suka bau. Jelas. Ya kan biasanya Betul, suka betul. diprotes sama warga ya kan, parfumnya kencengan jadi aneh atau bau badan menyengat banget pas lagi di CFD. Gue udah punya nih solusinya. Apa tuh? Ini adalah nothing. Solusinya cuma nothing sih. Solusinya cuma nothing ya, Karena nggak ada kita udah apa-apa. cobain. Iya, kita udah cobain lari-lari. Sekarang kalau gue lari itu udah berkurang segini padahal baru 2 minggu ya. Kalau lari itu pakai parfum ini jadi nggak ngeganggu aroma badannya. Kenapa? Karena habis kita lari keringetan nih ya, bau ketek dan bau segala macam itu dinetralisir. Dinetralisir sama Iya itu. dong. Berarti lu semprot ke kelek gitu. Oh iya. Oh serius? Iya, untuk meminimalisir gangguan Oke. bau nuklir ya ke Oke. sekeliling. Nah, ini harganya juga gokil banget sih. Ini unreleased nih variannya ini. Karena cuma 10 mili ya. 10 mili. Tapi kalau kalian mau juga ada varian yang berapa mili? 30 sama 50 mili ya. Betul. Ini shoutout juga buat Brian ya. Brian ikut collab ya di parfum ini, gokil juga inovasinya. Gok sih. Betul. Buat kalian yang suka olahraga, ini parfum yang kita rekomendasikan. Betul, iya. Nah, tapi di atas itu semua, ada lagi, ada ada lagi. yang baru, apa itu? bakal rilis di 2026 nanti. Kalau menurut gue bakal game changing di sepatu speed session sih. Apa itu? Itu adalah Ortus Hike Hyperglide 4.0. Oh gitu? Bukan yang itu, bukan ya, bukan yang ya. ini. Oh, Bukan juga. Aduh, Iya. aduh, mohon maaf. Agak Bukan, buta bukan. warna soalnya. Sorry. Nah, Sorry. tapi dengan ada bantuan plat baru dan juga itu midsole yang udah udah disesuaikan lah ya density-nya, itu menurut gua bakal jadi salah satu sepatu speed session terbaik juga sih tahun 2026 nanti. Tinggal ditungguin, Ortus bilang bakal keluar di bulan Februari. Jadi terserah kalau kalian mau ngambil yang ada di list ini, sangat kita rekomend juga. Atau kalian mau nunggu sedikit lagi, karena kan mungkin 2 bulan cukup lah buat habisin mileage-nya ya. Ya, cukup. Nanti gantinya sama si Ortus itu bisa banget. Betul. Ya. Lanjut, kategori selanjutnya sih mungkin harusnya kita simpen di akhir aja deh buat yang race day. Race day simpen di akhir, Iya, betul. Kita simpen di Setuju. akhir, kita mau ngomongin cushion dulu. Cushion, oke. Untuk recovery run atau pengen cari empuk-empuk atau buat kalian yang punya masalah berat badan, ini bisa nih ke sini dulu. Gue sih menominasikan cuma satu sebenarnya. Loh, ada satu. Iya. Ortus 8 Hyperblast. Alasannya sederhana, berkali-kali kita tes Hyperblast itu cukup badak. Kemarin ada shoutout buat bro yang kirim sepatunya ke kita, Hyperblast juga. Ternyata di uji coba sudah 1.400 km lebih ya. Itu masih oke dari segi soalnya. Yang nggak oke apa coba? Uppernya robek, Uppernya sobek. tapi tidak mengurangi keutuhan dan masih bisa sebenarnya dipakai. Betul, Cuman masih ya bisa. itu aja, karena sobek kan kesannya gimana gitu. Iya, terus ya kalau- menambah breathability sih. Iya, terus kalau misalnya dipakai lari lagi bisa aja tambah sobek Iya, kan ya. itu sayang aja sih. gitu. Tapi untuk 1.400 gitu ya, sebadak itu ya ini salah satu sepatu Indonesia ya yang Yes. kalau kita tes berkali-kali berwaktu-waktu itu konsisten jempolan sih. Betul. Harga ya sedikit naik ya dari yang versi pertamanya, tapi masih value for money juga di kisaran 600-700. Ya, 700. Cuma masalah gue tuh satu, di mana ya nyari buat try on-nya? Aduh, lu masa nggak tahu sih gitu doang starting line. Oh iya bener, kita bisa dapat di starting line, bisa try on karena starting line sekarang udah ada di Bandung, Betul. Bogor ya, dan beberapa area di Jakarta. Betul. Tambah rame lagi. Tambah seru. Dan kalau yang di luar Jakarta nggak butuh try on lagi nih ya, kalian udah mau langsung order itu bisa tuh di sana. Lewat linknya aja. Betul. Nah, linknya kita taruh di deskripsi di bawah. Apalagi ada kode voucher. Ini bonus nih buat kalian akhir tahun buat tambah-tambah diskon. Jadi harganya tambah Murah. cakep. Iya, sama murah. Lu tadi Hyperblast ya? Betul. Gua akan selalu dengan saingannya sih. Gua Oh, anaknya iya. 9-10 banget lah. Wah, 9-10. soal kerjaan dari jam 9 sampai jam 10. betul lagi. Damn. Cuma sejam kerjanya. Nah, gua dari 910 tuh ada Auroran sebenarnya. Oh iya, Nah,
itu Aurora tuh menarik karena gue waktu USS kemarin salah satu yang menarik perhatian gue adalah Aurora ini sebenarnya. Nggak terlalu di highlight sama 910-nya, tapi menurut gue ini salah satu sepatu cushion yang bisa lu pakai speed, bisa lu pakai daily. Dan menurut gue ini nyamannya itu edan banget kayak gitu. Aurora Stride. Sebenarnya ada yang kita tungguin ya, kita belum sempat aja ngebedah, tapi harusnya masuk kategori ini juga. Mungkin ini jadi honorable mention aja ya. Iya, honorable aja. Ya, dari saudaranya lagi nih, Ardiles Drive 2.0. Betul. Ini di kategori cushion juga, yang buat teman-teman yang udah pernah coba, boleh dong komen di bawah karena sejujurnya menjanjikan sih. Gue belum nyobain karena nggak ada ukurannya. Gue belum sempet nyobain karena sibuk. Itu dia. Jadi sayang sekali guys. Jadi silahkan komen di bawah. Nah sebelum ke pamungkasnya, gue mau masuk satu kategori lain dulu nih, belok dulu. Apa tuh kategori? Trail run dong. Wah itu jelas. Nah trail run, menurut gue sih cuma ada dua nama yang bisa dibahas di sini. Dua ya? Yang rekomendasi kita sederhananya pasti dari Ardiles Cross Jumper. Ini barang hot. Kemarin di Manglayang aja banyak yang pakai, meskipun Manglayang kan sama brand satunya, brand samanya ya. Iya betul. Nah ini overallnya oke, aman ya, kecuali di permukaan licin sama batu-batuan. Ya betul. gravel ya, atau bahasanya adalah makadam ya. Nah itu aja paling masalahnya, sama satu lagi downhill karena masih bagian depannya masih agak mengerucut. Betul. Nah tapi mungkin nggak terlalu masalah kalau kalian bisa naik satu size. Nah selain itu honorable mention sudah jelas dong, 910. Nah, ada honorable mention satu yang gue tuh pengen banget nyobain. Masalahnya belum ada kesempatan buat mencoba. Namanya adalah 910 Yuza Manglayang. Wah, gue tiap hari itu melihat ya Kang Taufik Hidayat itu sebagai testernya sekaligus runner dari 910 sudah pakai sepatu itu setiap hari itu. Wah, Yuza Manglayang ini patut ditunggu sih bro. Iya. Jadi kalau kalian penasaran juga atau udah ada akses sama barangnya, gak sih menurut gue cobain sih. Itu persaingan hot di under 1 juta tuh ya dua itu kayaknya. Gak usah ragu sih kalau kata gue. Even Ortus ada juga ya yang gunung Rinjani dan lain-lain. Iya kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya bisa aja. Cuma emang kalau misalnya Ortus ini masalah di upper sih biasanya. Cuma kalau misalnya si versi terbaru yang 700 ini kita nggak tahu sejauh apa kualitasnya gitu. Disclaimer-nya itu aja. Jadi Ortus masuk ke rekomendasi, masuk untuk video yang lain ya. Video yang lain. Nah, maka dari itu pamungkasnya dong. Untuk jelas. Kategori race ya. Ada apa aja nih kategori race? Kategori race udah jelas dong. Ini sih ya. Masih satu masuk ini ya. Ini. Ini udah masuk. Ini nilainya apa kalau biar satu garisnya? Ini Millsnya garisnya kebanyakan. Aduh. Si Azaran One ini bisa dibilang jadi sepatu race juga dan dia harganya juga berapa? Enggak satu sih, 800 kalau salah kayak gitu. Ini juga tadi kita udah mention juga sih sebenarnya dulu waktu speed session. Terus kalau dari dulu ada lagi nggak? Kayaknya kita harus masukin list yang agak mewah dikit. Kalau di di race day ini, selain faktor looks-nya, warnanya, ini juga harus aman dong dipakai. Iya. Buat aman sih kayaknya gue pegang Ardiles ya. Ya murah tapi betul. Kualitas badak ya kan terjamin ya, Ardilesan sih. Dengan harga 800 sampai 900 ini menjadi pilihan yang oke. Meskipun gue yakin pasti banyak banget yang akan komen, tanggung bang, mending naik dikit ke 1 koma ya kan, berhubung rekomendasinya 1. Jadi gimana kita masukinnya ya ini dong. Gue juga setuju kalau dimendang-mendingin sebenarnya. Iya gitu. Nah terus kalau misalnya sepatu race yang bisa jadi honorable mention mungkin ya karena belum rilis dan dan cuma seliweran-seliweran di sosial media. Itu Lycan Sonic Boom. Oke, itu menarik banget sih. Stacknya tinggi ya. Kelihatannya juga si foamnya cukup responsif ya kelihatannya. Cuman kita belum tahu apakah super critical foam atau bukan dan lain sebagainya. Gitu. We don't know ya. Tapi layak lah buat dimasukin ke dalam list ini. Soalnya 899 doang Pak. Betul sekali. Gitu. Harganya murah tapi modelnya cakep. Ganteng itu kan penting tuh. Kekinian buat banget. Buat difoto pas sama foto yuk. Cocok. Itu aja rekomendasi kita untuk sepatu lari dari 500 sampai 1 jutaan yang layak dilihat di akhir tahun ini. Betul. Nah, gimana teman-teman, setuju atau enggak? Ada kritik atau saran? Silahkan kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Gue Dimas undur diri. Gue Evan pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.